Tentukan tujuan yang jelas. Alasan yang kuat, tujuan, dan arah adalah hal paling dasar setelah Anda mengatakan saya ingin menjadi sesuatu yang baru. Visi misi Anda harus jelas dan terang. Visi adalah big picture Anda. Misi adalah cacahan cara mencapainya. Bayangkan, Anda naik ojek atau taksi, maka yang pertama Anda lakukan adalah memberitahu supir kemana Anda ingin pergi. Semakin jelas alamat yang Anda tuju diberikan kepadanya, semakin mudah dia melaksanakan tugasnya. Di tengah jalan, Anda bisa mengulang tujuan tersebut dengan gambaran yang lebih rinci lagi. Misalnya, patokannya dekat pompa bensin, dekat pasar, pagar hijau, seberang hotel, dan banyak lagi informasi tentang tujuan Anda. Semakin detail Anda mengucapkan tujuan Anda, semakin mudah semesta mengabulkannya karena Anda benar-benar ingin selancar mungkin, secepat mungkin mencapai tujuan tersebut. Ada ilustrasi lain lagi. Sahabat Anda seorang laki-laki tiba-tiba bercerita kepada Anda. Tadi ada cewek cantiknya banget. Wah, kayaknya gue jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu Anda tanya, siapa namanya? Dia jawab, belum kenalan sih, nggak tahu. Anda lanjut bertanya, anak mana? Tinggal di mana? Kemudian dia jawab, nggak tahu juga. Anda tanya lagi, sekolah, kuliah, kerja, sudah punya cowok atau belum? Sahabat Anda berkata lagi, wah belum tahu. Gue baru sekali ketemu. Sekarang di mana cewek itu? Tanya Anda lagi. Lagi-lagi dia jawab, tidak tahu. Bisa Anda bayangkan, ini orang naksir atau jatuh cinta beneran nggak sih? Kalau saya sih nggak menganggap ya enggak, itu main-main. Lain cerita jika semua pertanyaan Anda di awal dijawab dengan jelas. Misalnya, dia baru ketemu sekali di jalan, langsung gue aja kenalan. Namanya Intan, masih kuliah di UI. Ini gue dapat nomor HP-nya. Tapi setelah itu gue lihat dia jalan sama temen lakinya. Gue nggak tahu pacar atau bukan, tapi gue akan cari tahu dan gue akan tetap berusaha. Kan namanya orang jatuh cinta. Sementara cinta itu kan kata kerja. Jadi gue harus bekerja untuk cinta, kata dia. Nah, dari jawaban seperti ini, Anda bisa langsung tahu kedalaman hatinya dan seberapa kemungkinan suksesnya dia ke depan. Kans dia besar untuk mendapatkan belahan jiwa impiannya tadi. Begitu juga dalam prosperity conscious. Bahwa sadar Anda mencatat dalam-dalam dan melihat fokus Anda, melihat kebenaran dan kesungguhan dari keinginan Anda. Kehidupan hanya menjalankan fokus Anda, compelling reason Anda. Pengulangan merupakan keunggulan. Semakin sering Anda mengulang keinginan Anda, baik itu di hadapan orang lain, di hadapan diri sendiri, bahkan hanya dalam hati, itu akan menjadi kompas penunjuk arah yang solid. Saya memiliki sahabat yang menurut saya kisah hidupnya sangat inspiratif. Berkali-kali saya meminta izin untuk mengungkapkan namanya dan jalan cerita hidupnya, tapi dia tidak mengizinkan. Hingga akhirnya dia memperbolehkan saya membacakan ceritanya asal tidak menulis namanya atau mengucapkan namanya. Dia adalah contoh nyata pengulangan prosperity conscious dalam pikiran. Dia bisa dikatakan lahir di dunia ini tidak terlalu diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ibunya penjaga warung di wilayah Kenjeran, Surabaya. Peranakan Cina. Ayahnya pelaut Thailand yang sering lempar jangkar di Tanjung Perak. Singkat cerita, orang tua mereka pacaran, hamil, lahirlah anak ini dari bapak yang langsung meninggalkan mereka berdua tanpa pesan, tanpa apapun. Ibunya sudah cukup kesulitan menghidupi dirinya sendiri, apalagi ditambah bayi mungil ini. Akhirnya dia bekerja serabutan. Tapi anaknya ini tumbuh dengan dua hal di atas rata-rata orang kebanyakan, yaitu otaknya encer dan tubuhnya atletis. Dia hanya menguasai ilmu bela diri jalanan karena wajah oriental yang membuat dia sering dibully, sehingga dia harus survive dengan caranya. Lalu ketika memasuki jenjang perguruan tinggi, dia memperoleh beasiswa. Disinilah 20 tahun yang lalu saya bertemu dan berkenalan dengannya. Dia mahasiswa yang pendiam tapi banyak tanya. Dia tinggal di asrama kampus. Itu saja yang saya tahu. Setelah lama tak bertemu, 5 tahun yang lalu kami tak sengaja ketemu di Singapura. Saya sedang makan siang di hawker center favorit saya, Lau Pa Sat Festival Market. Saya terkejut dengan penampilannya yang rapi dan terlihat sukses. Anda pasti tahu maksud saya bahwa orang terlihat sukses itu mungkin belum tentu sukses, tapi yang jelas saya lihat kulitnya bersih, bajunya rapi, wajahnya berseri. Pastinya hasil perawatan jangka panjang. Penampilannya bisa saja santai, tapi siapapun bisa melihat bahwa pilihan busananya menunjukkan bahwa dia memilih merek fashion dan lifestyle yang bagus. Di sana kami bercerita panjang dan berdiskusi sampai sore. Hingga akhirnya saya diantar ke hotel dengan mobil mewah 2 pintu. Sejak saat itu kami selalu bertemu dan sempat beberapa kali bisnis bersama, walau ada yang harus tutup. Suatu hari saya menyempatkan bertanya hal yang pribadi dengan bahasa dan kalimat langsung. Mas, bagaimana Anda bisa sesukses ini? Dia meneguk minuman favoritnya, es tebu, lalu menjawab, Mas, kami orang miskin. Ibu saya bekerja keras untuk menghidupi saya seorang. Dia bekerja dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam. Setiap hari sewaktu masuk di asrama, diam-diam saya suka menyelinap
menyelinapkan dia ke kamar. Lalu dia tidur di tempat tidur, saya tidur beralas tikar. Pukul 4 subuh dia menyelinap keluar. Suatu hari kami ketahuan dan kami diusir dari asrama. Kami merantau ke Singapura hingga saat ini. Dan Mas tahu, setiap malam sejak di asrama itu, saya hanya bilang dalam pikiran saya harus kaya, saya harus sukses. Saya harus bisa kasih kenyamanan untuk ibu saya yang semakin renta dan sakit-sakitan. Di kepala saya tidak ada kata lain, hanya kaya, kaya, kaya. Itu saja yang saya ulangi. Saya tidak pacaran, saya tidak main-main, saya hanya baca, saya cari kerja sambilan, saya belajar silat. Semua di kepala saya hanya berpikir bagaimana cara kaya, kaya, dan kaya. Inilah yang membuat apapun datang ke saya. Saya anggap sebagai peluang hingga suatu hari datanglah MMA, Mixed Martial Art, dalam kehidupan saya. Sebuah show bisnis yang membuat saya dapat ide membuat dojo, sasana, kompetisi, dan acara TV yang sukses di Asia. Sebuah pasar bisnis hiburan yang bernilai 2 billion US dollar per tahunnya. Saya mungkin minoritas, tapi saya founder. Penderitaan masa lalu tersebut membuat saya hanya bisa berpikir kaya dan harus mendapat uang segera demi ibu saya. Baru sekarang setelah saya berdikari, saya buat yayasan amal buat anak-anak yang punya perjalanan hidup keras seperti saya. Saya berikan mereka shelter, perlindungan, dan masa depan buat mereka. Pesan saya ke semua anak cuma satu, fokus pada impian dan terus ulang-ulangi. Demikian pungkasnya. Lakukan sekarang juga. Dalam pemrograman pikiran bawah sadar, ada satu kunci yang harus difahami dalam cara kerja otak. Software pikiran itu hanya mengenal kalimat sekarang atau present tense. Otak kecil manusia yang di belahan dalam atau di amigdala yang membuat pemrograman tidak mengenal kata akan, tidak mengenal kata seandainya, tidak mengenal kata-kata mudah-mudahan, nanti, dan sejenisnya. Yang mereka kenal adalah kekinian. Jadi, kerjakan apapun sekarang seakan-akan Anda sudah memiliki. Saya ulangi lagi, apapun yang Anda percayai dan inginkan dalam pikiran, Anda ulang berkali-kali bahwa Anda sudah di sana atau Anda sudah memilikinya. Pilihan kaya cepat dengan kaya perlahan memiliki cara memulai yang berbeda. Cara memulai menentukan kemakmuran Anda. Kemakmuran merupakan skill yang harus dipraktekkan dengan pengalaman dikumpulkan jam terbangnya. Seperti keterampilan berenang. Belajar tahap awalnya adalah menceburkan diri ke air, lalu belajar mengambang, lalu kepala di atas air, lalu gerakannya sembarang, pokoknya kepala di atas air. Dan untuk masuk ke air, Anda membutuhkan satu buah modal, yaitu berani. Jadi modalnya apa? Berani tok. Dalam bisnis, modal pertama juga sama, yaitu berani, bukan uang. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak ada uang buat modal, Anda memiliki poverty conscious, Anda memiliki kesadaran miskin. Kalimatnya lugas ya, maaf sekali lagi. Sepertinya akan banyak yang tidak terima dengan kalimat saya itu, tapi itu adalah fakta. Sekali lagi saya ulangi, kesadaran miskin akan mengatakan saya tidak punya uang sebagai modal. Kata-kata tidak punya uang adalah kesadaran miskin, dan itu adalah fakta. Anda bungkus dengan belum punya uang, itu juga artinya sama. Anda menunda hingga waktu yang tidak pernah tiba, dan saya punya pengalaman untuk itu. Sebagaimana sahabat tahu, saya memiliki banyak sahabat yang secara finansial masuk komunitas 1% manusia. Mereka adalah kalangan the have dan the rich. Mereka berada di puncak rantai makanan. Mereka anak keluarga kaya dan bisnisnya menguasai hajat hidup orang banyak lagi. Dan bisnisnya kemudian mereka kembangkan lebih dahsyat lagi. Itulah mereka disebut the have dan the rich. Bayangkan, di antara semua isi makhluk bumi ini, umat manusia berada di jajaran puncak atau top of the pyramid. Nah, orang-orang ini puncaknya puncak, topnya manusia. Mereka memiliki kekayaan pribadi dan network kekayaan jaringan sangat besar, triliunan. Dan pertemanan dengan saya udah 10-15 tahun, bahkan ada yang sudah 25 tahun. Sebagai catatan, kenalan dan teman nongkrong dua hal berbeda ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Saya mungkin punya ribuan kenalan, tapi teman nongkrong sangat sedikit. Mungkin karena pada dasarnya saya introvert. Saya harus mengizinkan diri saya dulu untuk menerima mereka menjadi sahabat, baru nongkrong gitu ya. Saya jelaskan lagi, teman-teman saya yang milioner ini adalah teman nongkrong, lebih dari sekedar kenalan. Selama 5 tahun ini, kami selalu bertemu di daerah Kuningan memanfaatkan corner of the house, sudut hotel bintang 5 tempat kami berkumpul. Sebulan sekali setidaknya, saya bergabung dengan mereka. Dari mulut mereka, kita bisa mendengar deal awal membeli klub bola papan atas Liga Eropa
Eropa. Transaksi terbesar perusahaan batubara di Indonesia. Perdebatan melawan pebisnis Yahudi dari Inggris atau Rothschild yang akan masuk ke Indonesia. Membeli partisipan interest beberapa daerah untuk membantu Perusda atau perusahaan daerah. Mega proyek koper dan nikel smelter. Dan banyak lagi transaksi kepemilikan chain hotel. Dan ada juga beberapa transaksi kelas dunia di depan mata saya, di depan mata kami. Termasuk hal-hal yang bersifat pribadi seperti mengganti private jet dari Bombardier 2 engine ke 4 engine yang tujuannya kalau ke Jakarta Beijing, Jakarta Dubai, Hong Kong Hawaii tidak perlu isi bahan bakar di tengah jalan. Ada juga yang mengganti dengan bicara yah atau azimut yah dari 90 yard ke 150 yard. Itu percakapan biasa seperti kita membeli Indomie kali di Indomaret. Yang saya mau ceritakan adalah hubungan pertemuan saya dengan mereka sempat terputus sejak 2006 sampai 2010 kira-kira. Saya tidak sempat ada waktu bertemu dengan mereka dan entah bagaimana mereka juga seperti ada cara untuk tidak bertemu dengan saya. Bukan dengan sengaja, maksudnya kayak ada yang ngatur aja. Semua seakan-akan sibuk. Mereka tetap saja bertemu satu dengan yang lain dan tetap berbisnis. Saya tidak keduanya, alias saya tidak bertemu dengan mereka dan saya tidak berbisnis dengan mereka. Tahun tersebut, usaha yang sedang saya bangun semua dalam masa tanam. Belum ada yang bisa dipanen. Lalu saya ingat istri saya berkata, "Ayah, kenapa sih nggak nongkrong dengan mereka teman-teman lama itu?" Lalu dia sebutkan beberapa nama pebisnis sahabat saya yang namanya sering ditulis di media dan beberapa nama yang lebih muda tapi lebih sukses, tapi tidak pernah diekspos media. Saya langsung setuju. Saya ingat sekali pertengahan 2010 akhirnya saya bertemu dengan mereka dan langsung saya dihujani dengan pertanyaan, "Kemana aja bos? Sudah banyak cuan ya? Banyak fulus ya? Lupa teman ya?" Dan macam-macam gurauan lain yang intinya mengingatkan saya jangan lakukan itu lagi, tidak silaturahmi, tidak memanjangkan saling ngobrol ngalor ngidul. Dan saya ada merasa janggal, kok saya merasa nggak pas ya di situ. Saya heran hari itu. Setelah 2 jam di sana saya merasa ada yang nggak masuk. Saya pun pamit. Kali berikutnya saya hadir lagi bulan depannya. Saya juga merasa nggak nyaman. Bulan berikutnya saya ulangi lagi. Saya merasa nggak nyaman. Hadir di pertemuan saya terasa asing. Akhirnya saya mundur. Setelah 4 kali datang dalam beberapa bulan ke depannya saya merasa nggak sreg. Saya tidak hadir lagi selama 2 bulan berikutnya. Di sini istri saya ngeh. "Ayah kok nggak ke Four Seasons lagi sih?" tanyanya. Saya jawab, "Males ternyata aku di sana nggak cocok lagi. Kayaknya udah beberapa kali kayak orang asing, nggak nyaman deh di sana." Entah kesambet apa, istri saya toto ceramah. "Ayah, denger ya, ini pendapat aku loh. Ayah itu mengajari banyak orang dan paling banyak adalah mengajari tentang mindset. Ayah tahu nggak kenapa ayah nggak cocok bergabung dengan mereka? Itu karena mindset ayah miskin. Vibrasi ayah itu miskin. Getaran mereka kaya semua. Vibrasi mereka makmur. Jelas aja ayah nggak cocok di sana. Gimana sih? Kan ayah sendiri yang ngajari untuk membuat mindset kaya. Ubah dong vibrasinya." Saya mendengar kata-kata itu seperti kesetrum. Benar juga, kata saya dalam hati. Rekening mereka itu bukan 12 digit atau triliunan, bahkan ada yang 13 digit. Itu personal wealth loh, kekayaan pribadi mereka. Kalau mereka hanya memiliki 40% dari sebuah perusahaan, artinya perusahaan mereka yang kapitalnya 13-14 digit, ya duit mereka 12 digit juga. Perkataan istri saya tadi kena sekali di saya. Kesadaran saya masih miskin, seenggaknya di level perbandingan dengan mereka. Saya akui, saya terima, dan saya buktikan lagi dengan datang sekali lagi. Benar saja, saya merasa tidak nyaman. Berbicara mereka tentang mobil, bicara tentang materi, membuat saya tidak nyaman. Tapi saya terus melihat kembali apa yang sedang terjadi. Saya terus tetap datang, tapi dengan tingkat awareness berbeda. Saya mengecek di mana ketidaknyamanan saya. Bicara hal-hal materi ternyata saya merasa risih. Seakan-akan mereka sedang pamer, seakan-akan mereka menyombongkan keduniawian, dan saya tidak suka. Namun saya perhatikan terus perasaan saya waktu mereka bicara banyak hal. Ternyata mereka bicara tidak ada kesan sombong atau vibrasi pamer. Lalu kenapa saya nggak nyaman ya? Mereka memberi barang 10 miliar, hanya merupakan 0, sekian dari harta mereka. Sementara banyak orang membelanjakan 1 juta saja udah merupakan 30% pendapatan mereka. Pulang dari pertemuan yang membuat saya tidak nyaman tersebut, saya mendapatkan satu hal. Ternyata saya punya kesadaran miskin, titik. Nggak usah dibungkus dengan basa-basi. Saya putuskan sejak malam itu, saya mulai harus merubah platform saya berpikir dan bertindak. Saya harus lakukan setiap hari, setiap saat. Saya tanam program baru. Sangat ekstrim cara saya menanamnya. Dan saya tahu sekali cara menanamnya. Bahkan saya sampai nggak percaya atau seram atau takut sama pondasi yang saya buat pada saat itu, pemrograman yang saya lakukan. Namun saya udah tekad bulat. Saya letakkan software baru tentang kemakmuran. Ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi saya tidak bisa menuliskan atau saya tidak bisa menceritakan caranya untuk Anda sampai Anda mengikuti video ini seterusnya. 2 bulan saya melakukan itu. Sampai saya hafal karena masuk ke subsistem saya yang paling bawah. Akhirnya saya percaya diri, yakin seyakin-yakinnya bahwa saya adalah mereka, saya sama dengan mereka, saya lebih dari mereka. Lalu saya kontak beberapa sahabat bertanya kapan ngumpul. Yang dijawab, ada nih malam ini. Saya melihat jadwal saya, ternyata sampai pukul 18 saya masih ada tamu, sementara jam segituan biasanya sudah kumpul. Saya baru datang jam 19. Malam
ini hadir luar biasa banyaknya. Biasanya 7-10 orang. Malam itu ada 30 orang yang hadir. Seakan-akan semua teman kita hadir. Kehadiran saya yang paling akhir membuat posisi duduk tidak ada pilihan. Di ujung meja. Bayangkan begini. Dalam meja lounge ada meja tinggi dengan bangku tinggi. Kayak kursi bar. Hingga kalau tidak duduk kita dapat berdiri menyandar tangan dengan nyaman di meja tersebut. Meja bar. Tapi ini adalah meja yang kecil dan dekat, saling berhadapannya dekat. Dengkul ketemu dengkul. Baik duduk maupun berdiri, jarak mejanya dekat. Akhirnya kami semua dalam posisi duduk, kecuali saya yang di ujung sendirian. Semua mata menyapa dan menatap saya seakan-akan saya yang adalah spotlight posisinya. Karena kayak orang yang lagi bayar di posisi ujung. Jeruk hangat diletakkan oleh waitress di kanan meja saya dan saya mulai bicara. Saya nggak tahu kenapa, mungkin malam itu saya kesambet dewa ketawa kayaknya. Saya seperti seorang stand up comedian yang lagi ditangkap oleh mereka. Selama 2 jam kami tertawa, terbahak-bahak, terkekeh-kekeh, kepipis-pipis malah. Asli lucu dan kami saling menimpali joke. Pulang pukul 11 malam. Wajah saya sumringah. Orang rumah bertanya ada apa? Lalu saya menceritakan rinci kejadian malam tadi. Sejak saat itu HP tidak pernah berhenti berdering hingga saat ini. Untuk beberapa eksekusi bisnis, kalau saya tidak ikut, mereka nggak mau jalan. Semua mendadak berubah akrab. Saya nggak pusing lagi urusan Bombardier, Mona Lisa Project, Azimut Yah, Caesar Palace, atau apalah nama yang saya tidak terlalu kenal. Tetapi saat ini semua itu tidak berpengaruh negatif lagi. Sekarang sahabat, Anda ingin tahu rahasianya apa yang saya lakukan hingga semuanya berhasil positif? Ikuti video selanjutnya. Kata-kata adalah doa. Terima atau tidak terima, saat ini bisa jadi periode terbaik bagi bangsa Indonesia. Faktanya ada 24 bilioner di tahun 2019 ini di Indonesia, yaitu mereka yang memiliki kekayaan bersih di atas 1 miliar dolar atau lebih dari 14 triliun. Selain itu, ada 57 ribu miliarder atau mereka yang memiliki kekayaan di atas 1 juta dolar, sekitar 14 miliaran. GDP Indonesia adalah 1.000 billion dolar dengan pertumbuhan miliarder di Indonesia diasumsikan 5% per tahun. Yang jadi pertanyaan, kapan Indonesia memiliki 100 bilioner? Pertanyaan berikutnya, kapan Indonesia punya 1.000 bilioner? Ada hal menarik di dunia psikologi modern yang menyatakan korelasi atau hubungan antara bahasa dan realita. Bahasa adalah susunan kata-kata. Cara merangkai kata-kata namanya bicara. Gabungan bicara verbal, intonasi, pemilihan kata-kata, gerak tubuh atau body language, mikroekspresi wajah, dan pergerakan mata namanya alat komunikasi. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mohon sahabat memahami dulu sedikit keilmuan aplikasi psikologinya. Dalam dunia kehidupan sosial manusia atau peradaban yang kurang lebih usianya saat ini 20.000 tahun, kata-kata adalah bentuk yang selalu lahir belakangan. Sains atau ilmu pengetahuan terjadi lebih dulu. Peristiwa terjadi dulu, baru kata-kata lahir. Contoh, kata selfie. Kata-kata ini baru ada di tahun 2013 di dunia ini. Kemudian tahun 2015 ada kata-kata baru, yaitu wifi untuk foto sendiri, swafoto bersama-sama. Untuk bahasa Indonesia, walau belum masuk kamus bahasa Indonesia, dalam kamus gaul sudah tercipta kata-kata seperti lebay, alay, jayus, dan banyak lagi. Kata-kata ini muncul setelah ada peristiwa atau ada ilmunya. Penemuan baru menciptakan kata-kata vocabulary baru. Jadi kalau Anda dibawa ke mesin waktu, masuk ke zaman Budi Utomo tahun 1908, orang-orang zaman itu mungkin menganggap Anda adalah orang asing di dalam komunikasi. Padahal Anda asli penduduk Kampung Senen, di bilangan Salemba misalnya. Anda mengerti mereka bicara apa, tapi belum tentu mereka mengerti Anda sedang bicara apa. Kembali ke pertanyaan tentang korelasi kata-kata dengan fakta. Jadi begini, mengapa dua bangsa besar Amerika dan Cina punya banyak bilioner? Jawabannya, ternyata dua bangsa ini memiliki nama atas istilah orang kaya atau memiliki kosakata untuk mendeskripsikan orang ultra kaya tersebut. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kita mengenal orang yang sejahtera, yaitu mereka yang bisa menghidupi diri sendiri. Lalu orang sentosa atau mampu menghidupkan diri sendiri plus keluarganya. Lalu orang makmur, yaitu sentosa ditambah sudah memiliki tambahan aset produktif. Lalu orang kaya, yaitu memiliki banyak aset. Setelah itu, berhenti kata-katanya alias habis, tidak ada kata-kata lagi. Inilah penyebab pikiran manusia Indonesia kebanyakan berhenti di kata kaya. Lalu meminjam istilah asing seperti konglomerat.
sebagai orang super kaya. Namun ini bahasa adopsi karena arti konglomerat sebenarnya bukan orang yang memiliki aji dana atau kelebihan duit, seorang yang banyak duit atau kaya raya, tapi konglomerat adalah orang yang punya banyak jaringan bisnis. Sementara orang super kaya belum tentu harus memiliki jaringan bisnis. Dalam bahasa Cina, kita kenal kata taipan untuk orang super kaya. Dalam bahasa Inggris atau Amerika terkenal dengan istilah sugar baron untuk raja gula. Ada juga properti mogul untuk raja properti. Ada tycoon, ada bilioner, ada big whaler, ada big boy. Dan banyak istilah yang memberikan arti spesifik simbol kekayaannya dari mana. CEO top mereka pun ada istilah dengan nama The Titans, Boardroom, Chamber of Commerce, Kamar Dagang, bisnis kartel, dan banyak istilah bisnis ekonomi yang mengartikan kekuatan pasar dan pelakunya. Hal ini tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Kita baru bisa mengadopsi karena belum ada fenomena tersebut. Namun, dalam 10 tahun terakhir, kata-kata baru akan masuk dalam tatanan bahasa Indonesia yang mengartikan ultra kaya, super rich person, pengusaha dengan aset multimiliaran. Kalau perlu, Anda sahabat juga bisa mengusulkan nama, mengusulkan kata-kata yang akan dipakai sebagai pemahaman baku dan baru arti kata kaya tersebut. Dalam keilmuan psikologi, menyambungnya begini. Misalnya kata-kata ini ada dan dipahami oleh akal sehat semua instrumen bangsa. Contoh, super kaya kita beri nama Taipan. Meniru 2 miliar manusia di bumi, meniru bahasa Cina. Percayalah, dalam waktu 10 tahun ke depan, para Taipan itu akan jauh lebih cepat kaya hadir di bangsa Indonesia karena banyak yang paham dan masuk dalam pikiran mereka. Inilah yang membuat saya berpikir tentang apa yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, yaitu sehubungan dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan Wage Rudolf Supratman dengan 3 stanza. Bagi saya, yang beliau gubah merupakan sebuah nubuah luar biasa. Saat ini kita selalu menyanyikan stanza 1. Perhatikan syairnya. Di sini kita dapat kata-kata Indonesia tanah tumpah darahku. Kalimat itu membuat arti apa? Sampai sekarang bangsa Indonesia masih tumpah darah, cekcok di mana-mana. Lalu kata-kata berikutnya, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini artinya Indonesia saat ini belum bersatu, masih terpisah-pisah. Karena itu, fakta saat ini ya begitu, kita nggak pernah kompak, seakan-akan ribut terus. Stansa 1 ini cocok untuk zaman perang kemerdekaan hingga mungkin tahun 80-an. Seharusnya mulai saat ini Indonesia sudah menyanyikan lagu stansa 2. Coba sahabat perhatikan sebentar. Stansa 2 ini lebih cocok karena ada kata-kata, tanah kita yang kaya, pusaka kita semua, mendoa Indonesia bahagia, suburlah jiwanya, sadar budinya. Jadi saya sangat menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah Indonesia Raya stansa 2. Dan suatu masa nanti Indonesia bisa masuk stansa 3. Waktunya Andalah yang menentukan. Coba perhatikan gubahan Wage Rudolf Supratman di stansa 3. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sana aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi.